berdiri. Teman-teman semuanya mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para penghulu kita, Salam. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Saya absen dulu ya. Kita aja. Azril Nur Akbar, Alvino, Ananda. Ada Ananda? Saya Pak. Bazira, Saya Pak. Fatia, Saya Pak. Laura, Reza, Noah. Materi hari ini adalah pengenalan dan pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Tujuannya, ya setelah pembelajaran ini nanti kamu dapat menjelaskan pengertian dari kecerdasan artifisial dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengenali beberapa jenis perangkat AI yang umum digunakan. Kemudian yang ketiga, melakukan pengoperasian sederhana terhadap salah satu aplikasi atau perangkat AI berbasis web. Sebelum kita mulai, apakah kamu pernah mendengar istilah AI? Apa itu? ChatGPT, yang seperti ChatGPT. Oke. Apa fungsinya ChatGPT? Yang pernah kamu gunakan? Hah? Ngedit foto. Ngedit foto menggunakan ChatGPT. Oke, ya. Kita lanjutkan ya. Jadi, KA ataupun kecerdasan artifisial adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ya. Jadi kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Ya, contohnya adalah seperti pada saat kalian berbicara pada asisten digital atau melihat hasil gambar dari deskripsi teks. Jadi sekarang AI ini bukan hal yang futuristik ya, tapi sudah ada di sekitar kita. Nah, apa saja yang dapat dilakukan oleh KA? Yang pertama itu dapat mengenali wajah, ya, dapat melihat wajah kita itu sama dengan orang lain atau tidak, ya, atau dapat melihat mimik wajah kita, ya, bisa senyum, tertawa, ngantuk, ya kan? Ya, bisa dideteksi. Kemudian juga dapat menerjemahkan bahasa. Jadi dengan AI kita lebih mudah, nggak perlu lagi cari kamus, ya, atau buka Google Translate, ya. Kalau ada HP mungkin terkoneksi dengan internet, dapat langsung saja menggunakan, mungkin salah satunya adalah Google Lens yang dapat langsung mentranslasi bahasa. Lalu ada bisa juga menjawab pertanyaan. Kamu jawab tanya apa, bisa dijawabnya apa. Bahkan kamu dapat minta tolong apa aja. Tolonglah GPT buatkan dulu ini, buatkanlah itu. Dia akan langsung menjawabnya. Kemudian untuk zaman sekarang juga pada mobil-mobil modern sudah disematkan ke dalam mobil ya AI ini, sehingga dapat mobilnya kita mengemudi sendiri. Kita tinggal bilang kita mau kemana, maka nanti mobilnya akan mencari jalurnya dan jalan sendiri. Jadi mobil itu benar-benar mengendalikan semua fitur yang ada di dalam mobil. Oke, kita lanjut.
teori dasar daripada kecerdasan artifisial itu terdiri dari 4 cabang, yaitu yang pertama adalah machine learning. Machine learning ini maksudnya adalah komputer belajar dari data. Jadi data itu harus sudah ada atau harus ada baru bisa dipelajarinya. Bisa dibilang mesin ini belajar. Jadi bukan manusia aja yang belajar, mesin juga belajar. Karena dia nanti akan melakukan analisa terhadap apa yang didapatnya dari data tersebut. Kemudian ada natural language processing, NLP, memahami bahasa manusia. Mesin sekarang sudah dapat memahami bahasa manusia, ya, dengan bahasa-bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kalau sekarang aplikasi pemrograman itu yang paling sering digunakan adalah Python. Ya, itu banyak digunakan karena bahasanya yang bisa dibilang bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang lebih mudah kita mentranslasinya ke dalam bahasa mesin. Kemudian computer vision, untuk mengenali dan memahami gambar dan video. Jadi hanya menunjukkan gambar, hanya menunjukkan video, itu sudah bisa langsung dikenali oleh AI. AI bisa kasih saran. Misalnya, ya, misalnya kamu punya HP, pakai aplikasi Google Lens misalnya, ya, Google Lens, kamu foto aja, ya. Maka dia nanti akan menunjukkan alternatif. Kamu mungkin mencari informasi tentang benda tersebut. Apa benda apa ini? Nanti dikasih tahu. Nggak perlu bertanya, cukup foto aja. Ya. Kemudian ada robotics. Nah, ini robotik inilah salah satu aplikasi yang disematkan pada mobil tadi. Jadi ada robotik di sini, sehingga dia dapat menggerakkan perangkat keras pada mobil, setirnya, remnya, ya, lampunya, transmisi. Makanya mobil tersebut bisa berjalan sendiri. Eksplorasi tool AI sederhana. Yang pertama ada Google Lens. Bisa kamu coba, kamu dapat menggunakan Google Lens. Ya, Google Lens itu nanti ketika kamu buka Google Chrome, nanti di sebelah kanannya ada tombol Google Lens. Pernah pakai? Pernah. Yang pernah ya. Yang nggak pernah coba. Jadi apa yang dilakukan Google Lens? Nah, Google Lens ini akan membaca atau mengenali, mencari, menerjemahkan melalui kamera. Ya, dari kamera. Jadi di apa namanya, kita tekan tombol Google Lens-nya tadi di Google Chrome, dan pencarian itu sebelah kanannya kan biasa kita sebelah kiri kita ketik itu kan, sebelah kanannya sedikit di dalam pencarian itu ada logo Google Lens. Nah, logo Google Lens itu dia itulah ditekan, nanti muncul dia kayak mau scan. Biasanya mungkin digunakan untuk scan QR code, tapi sebenarnya bukan itu saja kemampuannya. Ya, tinggal kamu foto objek, misalnya proyektor ini, kamu nggak perlu tanya ini apa, gitu ya. Cukup kamu foto, nanti dia jawab ini adalah proyektor merek Sony. Begitulah nanti dijawab. Ya, jadi kalau kamu mau tahu, coba seperti itu caranya. Ya. Nah, Google Lens ini juga dapat menyalin dan menerjemahkan teks. Nah, di sini ada gambar tulisan Jepang. Jepang apa Cina ya? Jepang. Ya, Jepang. Di sini akan berubah menjadi bahasa Inggris. Kebetulan di sini apanya metode penerjemahannya bahasa Inggris. Mau bahasa Indonesia bisa. Ya, karena bahasa Indonesia sudah menjadi salah satu bahasa internasional. Ya, jadi bahasa Indonesia masuk.
bisa. Kebetulan yang saya buat itu bukan bahasa Indonesia. Nah, kemudian dapat mengidentifikasi tumbuhan atau hewan. Tinggalkan foto. Hewan apa ini? Nanti jawabnya. Kadang-kadang salah, namanya juga mesinnya kan. Kadang-kadang salah, ya kan. Nanti dia akan menjelaskan ini adalah tupai, padahal kalau foto adalah kucing. Bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu. Nah, contoh selanjutnya adalah ChatGPT. Nah, ChatGPT ini merupakan chatbot ya. Chatbot itu apa namanya, lawan ngobrol, kawan ngobrol. Jadi kita bukan ngobrol sama manusia, tapi ngobrol sama AI. Ya. Fungsinya adalah bisa menjawab pertanyaan, menulis teks, menerjemahkan bahasa, menyelesaikan tugas matematika, memberi ide konten, menjadi teman ngobrol, dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana ChatGPT ini adalah program komputer yang dilatih untuk memahami dan merespon teks dalam bahasa alami. Alami itu maksudnya ya seperti bagaimana manusia menjawab. Itu maksudnya, ya. Ya, kamu bisa berinteraksi dengan ChatGPT seperti berbicara dengan orang lain tanpa perlu menggunakan kode atau perintah khusus. Ya, oke. Mungkin kita coba ChatGPT ya. Ya, kita coba ChatGPT. Oke, kamu buka Google Chrome. Kamu buka Google Chrome. Tahu Google Chrome kan? Kamu ketikkan tulisan ChatGPT, tahu kan? Kalau nggak tahu saya ketikkan ini. Ya, chatgpt.com. 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 Langsung aja dia apanya di sini. Di sini di URL-nya, di sini. Jangan di sini ya. Ya, di sini aja langsung. chatgpt.com. Langsung ketikkan di situ chatgpt.com. Jangan di spasi. Ya, jangan dikasih spasi. chatgpt.com. Oke, yang sudah masuk dia ke apa namanya? Ke interface-nya. Di situ ada kayak kolom untuk mengetikkan perintah ya ataupun percakapan. Bisa kamu coba-coba bertanya mungkin, hai kamu siapa? Coba. Hai kamu siapa? Dapat? Lihat ya. Baca. Ketika itu. Halo, kamu siapa? Jadi tadi ChatGPT sudah kita explore ya. Maunya ada beberapa aplikasi lagi. Mungkin kamu mau coba yang lain, ya. Misalnya pakai Gamma, pakai Canva, machine learning, ya, ataupun aplikasi Google Colab yang bisa kamu lihat bagaimana dia membuat algoritma, ya, bahasa coding. Apa yang kamu pelajari
hari ini. Berapa hari ini? Ada pot? Baca tentang apa kan? Baca tentang apa Bang? Kegunaan AI. Ada lagi kan? Mau jawab? Baca tentang apa kita hari ini? Mempelajari tentang AI, ya? Oke, berarti sudah tahu ya apa yang terjadi. Kemudian kamu kan di bidang desain komunikasi visual. Kira-kira bagaimana AI bisa digunakan dalam bidang desain komunikasi visual? Bikin film? Ada lagi? Hah? Kurang jelas suaranya. Buat animasi, ya. Film sama animasi beda sedikit, ya, beda genre aja ya. Ada lagi? Kan? Kira-kira AI di DKP itu bikin apa? Cari referensi, ya. Oke. Nah, kemudian kita tanya yang berikutnya, ya. Tools mana yang paling menarik buat Anda? Kamu suka tools yang mana? Dari AI yang pernah kamu gunakan, kamu suka yang mana? Google apa? Google yang mana? Google mana AI-nya? Google ya. Satu lagi, Bang? Pernah coba yang lain selain ChatGPT? Pernah apa? Gemini. Oke, sebenarnya Gemini sama tadi ChatGPT sama ya? Iya sih, lebih free. Enggak semampu ChatGPT menurut saya. Ya, sama-sama chatbot. Tapi untuk kemampuan generate gambar kayaknya susah. Maka dia nggak mau. Nah, kalau ChatGPT dia mau tapi lambat. Lambatnya bukan apa ya? Lambat itu karena pengguna ChatGPT pada saat yang sama, bukan kamu saja, tapi mungkin ada ribuan atau jutaan orang menggunakannya, sehingga servernya di sana agak kewalahan, dia lambat. Oke? Nah, setelah mempelajari materi hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa AI ini ya adalah teknologi penting di masa depan. Walaupun di masa sekarang sudah dapat kamu temui, ini pasti penting, ya. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah kamu dapat mengembangkan minat eksplorasi dengan proyek-proyek ini. Bikinlah proyek-proyek di kafe ini, ya. Kamu di jurusan di kafe, cari tadi referensi, pakai ChatGPT aja. Gimana cara buat film? Gimana cara mendesain gambar yang mudah dan cepat? Ya, tambah lagi gratis, free, ya. Itu bisa kamu tanya sama ChatGPT. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada lagi? Sampai sini jumpa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.